Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, akhir zaman ini memang banyak sekali orang-orang yang melakukan penyimpangan. Bukan penyimpangan yang tidak mendasar lagi, tapi penyimpangan yang benar-benar nyeleneh dan tidak layak untuk dibenarkan. Tetapi banyak orang yang membenarkannya. Baik, kali ini kita memiliki pembahasan di mana ada salah satu masjid mengadakan acara dangdutan dan ada dua biduan di situ yang nyanyi, goyang-goyang. Hebat bukan? Ya, hebat memang. Indonesia memiliki banyak keragaman sehingga hal-hal seperti ini sudah dinormalisasi. Bahkan saya tidak tahu orang seharusnya ketika dia membangun masjid, dia paham hukum-hukum tentang masjid. Di mana di dalam masjid tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang di luar ibadah. Hal-hal di luar untuk ukhuwah islami. Kalau dangdutan yang sudah dinyanyiin oleh orang-orang seperti ini, itu hukumnya sudah mutlak haram. Apakah iya di situ tidak ada ahli agama gitu? Tidak paham tentang ilmu fikih? Apakah iya di situ tidak ada orang yang hobi membubarkan pengajian-pengajian? Kalau ini bukan cuma pengajian, ini sudah terang-terangan kemaksiatan ini. Kemaksiatan haram dan perbuatan terlaknat ini. Jadi wajib untuk dibubarkan acara-acara seperti ini, bukan malah diadakan. Nauzubillah min dzalik. Di mana kita sebagai seorang muslim, kita bukan cuma harus tahu bagaimana cara beribadah, tapi juga tahu yang hak dengan yang batil. Takutnya meskipun kita nanti beribadah, kita rajin sholat, kita rajin ini itu, tapi kita tidak tahu membedakan yang hak dengan yang batil. Akhirnya sholat kita tidak merubah akhlak kita, sholat kita tidak memperbaiki hidup kita, malahan menambahkan mudarat karena kita beribadah dengan kebodohan. Baik, bagaimana di sini hukum haram? Apakah musik itu haram? Sebenarnya itu tidak ada hukumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, dan beberapa ustadz yang lain memberikan penjelasan mengenai hukum musik. Apakah saya di sini mendengarkan musik? Tentunya saya juga mendengarkan musik seperlunya saja, ya. Tidak semua musik saya dengarkan, dan juga tidak setiap hari saya menghabiskan waktu untuk mendengarkan musik. No, dan saya juga sering menggunakan musik di setiap video-video saya, yaitu untuk menambahkan ambience, menambah untuk kita meningkatkan emosional, itu saya lakukan. Dimana musik yang saya gunakan bukanlah musik untuk membawa orang dalam kemaksiatan, tetapi untuk semangat di dalam berlatih. Dan berlatih pencaksilat bukan juga dalam rangka kemaksiatan atau kejahatan, melainkan untuk membuat diri kita sehat, menjaga ukhuwah, menjalin persaudaraan, serta berdakwah melaluinya, ya, menyampaikan Islam. Karena apa? Silat tidak ada gunanya apabila tidak diisi dengan ukhuwah Islam. Baik, kembali lagi kepada pembahasan di mana biduan ini bernyanyi dengan enaknya, berlenggak-lenggok di situ dengan menggunakan pakaian yang tidak syar'i. Ingat, nyanyian, apabila nyanyian itu berisi tentang dakwah, berisi tentang hal-hal yang membawa kita dalam kebaikan, itu bisa tentu bernilai kebaikan. Tetapi apabila musik yang berisi tentang cinta satu malam, berisi tentang hal-hal kotor dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menumbuhkan syahwat, menumbuhkan ya keinginan-keinginan untuk berlaku maksiat, tentu itu haram. Karena apa yang disampaikan oleh Buya adalah sesuatu yang membuat manusia lalai, tidak spesifik kepada musik. Dan apakah di sini saya mencoba untuk menghalalkan musik? Tentunya juga tidak. Musik itu mubah, boleh-boleh saja. Bisa lari ke haram, bisa lari ke halal. Tentunya kalau orang yang sudah mengadakan musikan, dangdutan di acara Maulid Nabi, dangdutan goyang-goyang, ngundang biduan, nyanyi yang tidak syar'i, pakaian tidak syar'i, itu tentu sudah haram. Ya, tetapi apabila musik yang digunakan untuk menyampaikan kebaikan, untuk membuat orang merenung, seperti yang dilakukan oleh Haji Roma Irama, di mana beliau menyampaikan dakwah melalui lagu-lagunya, musik-musiknya, sehingga orang mengerti arti tentang keramat, mengerti tentang kalimat la ilaha illallah dengan lantunan musik, bisa mengerti tentang kematian dan lain sebagainya, sehingga membuat orang itu merasa bahwa hidup itu memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Masalah musik. Musik itu apa sih? Musik adalah dari satu alat yang dikeluarkan bunyi sehingga membentuk satu irama yang saat ini Anda dengar. Boleh batu, boleh bambu, boleh apa saja. Angklung kan dari bambu yang dirapikan, kan? Sampai dung 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 dung. Gong dan sebagainya adalah dari besi yang berbunyi. Tidak ada dalil dari hadis Nabi yang sah
yang menentukan tentang alat musik kecuali satu hadis. Akan datang pada umatku, mereka itu menghalalkan rezeki. Sehingga hal seperti itu bisa terjadi di masjid. Izinnya kemana gitu? Yang beri izin siapa? Yang mengadakan siapa? Sehingga bisa dikerumunin banyak orang dan menjadi tontonan. Jadi inilah Islam yang ada di Nusantara. Yang mungkin di situ liberal dan tidak mau meluruskan hukum-hukum hal seperti ini dan malah mendiamkan. Terlebih memberi izin. Nauzubillah min dzalik. Makanya hal-hal kemaksiatan itu atau kemungkaran banyak digemari oleh manusia daripada ketaatan. Karena apa? Orang yang mengajak kebaikan meskipun ada yang cinta kepadanya, maka juga banyak yang membencinya. Tetapi perihal kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran, hanya orang-orang tertentu yang membenci kemungkaran. Orang-orang tertentu juga yang melawan kemungkaran atau kemaksiatan, dan yang mencintai kemaksiatan dan kemungkaran jauh lebih banyak lagi. Jadi kita di sini jangan pernah takut untuk menjadi minoritas meskipun kita berjalan di tengah-tengah orang yang cinta kepada kemungkaran. Misalkan kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit, entah kepada orang terdekat kita, kepada orang yang di sekitar kita dan lain sebagainya. Ketika melihat kemungkaran, berbicaralah ya, sampaikanlah. Agar apa? Agar kita sebagai umat muslim sudah melakukan kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun hanya melalui dakwah. Terlebih kita punya kekuasaan, maka lakukanlah dengan tangan kita. Karena media sosial sekarang ini bisa tempat kita untuk menjadikan ladang dakwah dan juga ladang untuk menyampaikan kebenaran dalam kesabaran. Karena kita melihat kemaksiatan yang jelas-jelas diumbar ya di tengah-tengah masyarakat atau di media sosial, kita bisa menanggapinya dan memberikan nasihat atau ajakan kepada orang lain yang melihatnya, menjadi pendidikan publik secara tidak langsung. Oke, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang salah, itu murni dari kesalahan saya atau kebodohan saya. Tapi apabila ini benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.